Assalamualaikum Sobat Ilah, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Belakangan ini kita dihebohkan dengan salah satu peristiwa atau suatu peristiwa yang berada di jagat maya, di mana peristiwa tersebut berada di platform jual beli online yang terbesar di Indonesia. Di dalam platform tersebut ada salah satu akun atau seseorang yang berjualan pasir. Pasir apa? Yaitu pasir inat. Pasir inat ini diyakini bersumber dari makam salah satu habaib yang berada di Yaman sana. Dan di dalam deskripsi jual beli tersebut dijelaskan kegunaan dari pasir tersebut, mulai dari untuk pengobatan sampai pagar-pagar agar terhindar dari serangan-serangan gangguan hal gaib. Oke Sobat Ila, di dalam video kali ini kita akan membahas mengapa sebagian besar masyarakat kita, masyarakat Indonesia, sangat mudah sekali dibohongi dengan sesuatu atau suatu peristiwa yang dibungkus dengan agama. Hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kepentingan dalam mencari materi semata. Simak terus video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Agama adalah suatu sistem yang mengatur tentang kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan suatu sistem yang mengatur tentang hubungan kita sesama manusia dan lingkungan yang ada di dunia ini. Di mana penurunannya agama ini, kalau di dalam agama Islam kita yakini bahwasannya diturunkan melalui malaikat Jibril dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana pada waktu itu ketika Nabi Muhammad masih hidup, dalam penyebaran agama tentu tidak diragukan lagi, karena Nabi Muhammad telah mendapat wahyu secara langsung ataupun tidak langsung melalui malaikat Jibril, yang dipercaya bahwasanya Nabi Muhammad bisa mengejawantahkan atau bisa mentafsirkan secara langsung bahasa Tuhan untuk diterapkan di dalam sistem-sistem kehidupan yang ada di dunia ini. Namun semakin ke sini, dalam memahami agama dibutuhkan suatu keilmuan atau akulturasi budaya setempat agar agama tersebut bisa diterima oleh masyarakat luas dan bisa diterapkan di era yang modern seperti saat ini. Di dalam akulturasi budaya antara budaya dan agama, di dalam menafsirkan agama itu sendiri terdapat berbagai macam perbedaan, sehingga membingungkan umat itu sendiri antara mana yang sumber primer agama itu sendiri dan mana yang disebut tafsir agama itu sendiri. Sehingga dengan kebingungan umat ini menganggap bahwasanya semua yang berkaitan dengan agama itu adalah suci dan tidak bisa diganggu-gugat seperti sumber primer yang berada di dalam Al-Quran. Di dalam memahami sumber agama yang primer, yaitu Al-Quran dan hadis, kita tentunya memerlukan sebuah tafsir, di mana tafsir tersebut bisa membumikan yang notabene agama dari bahasa Tuhan bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari penafsiran-penafsiran ini kita sering dibingungkan mana antara sumber primer yang tidak bisa diganggu-gugat, yaitu Al-Quran dan hadis, dan mana yang bukan primer, tetapi untuk menafsirkan dari sumber primer itu sendiri. Kita sering dibingungkan di situ. Kita sering dibingungkan sehingga kita menganggap bahwasannya semua yang berkaitan dengan agama, entah itu tafsir, entah itu Al-Quran sendiri, kita tidak bisa membedakan, sehingga kita menganggap semuanya itu suci dan tidak bisa diperdebatkan kembali. Salah satu contoh tentang adanya pesantren, ketika ada salah seorang yang mengkritik tentang dunia pesantren, banyak
orang yang menganggap bahwasannya orang tersebut telah mengkritik agama. Padahal tidak demikian. Pesantren itu adalah cuma salah satu cara atau salah satu tempat di mana agama tersebut diajarkan. Jadi pesantren itu bersumber dari akulturasi antara budaya dan agama, sehingga membentuk suatu tempat pembelajaran agama yang disebut pesantren. Dan pesantren sendiri itu sifatnya tidak suci dan bisa dikritik. Beda lagi dengan Al-Quran yang berada di dalam Al-Quran, isi Al-Quran itu tidak bisa dikritik dan tidak bisa diubah. Di sisi lain, di contoh lain tentang pemaknaan nasab, seperti yang ada perseteruan nasab di antara Kiai Imad dan Robitoh Alawiyah. Di situ banyak orang menganggap bahwasannya seseorang yang menganggap atau mengkritik tentang ilmu nasab itu sama dengan dicap tidak percaya dengan adanya zuriyah Nabi yang berada di dunia ini. Jadi ketika kita atau ada seseorang yang mengkritik tentang ilmu nasab, itu dianggapnya juga mengkritik atau juga dianggapnya tidak menerima bahwasanya zuriyah Nabi itu masih ada. Tidak seperti itu, karena yang dikritik itu ilmu nasabnya, dan ilmu nasab itu juga bersumber dari kebudayaan, yang dimana kebudayaan itu bisa dikritik. Di dalam Islam memang kita harus mengetahui nasab kita, dan salah satu metode keilmuan yang dibuat untuk mengetahui ilmu nasab itu yang dikritik, bukan kita mengetahui nasab itu sendiri. Dan ketika kita mengkritik ilmu-ilmu yang digunakan untuk menelusuri nasab-nasab seseorang, nasab-nasab yang mulia sampai zuriyahnya Nabi Muhammad, kita dianggap mengkritik atau kita dianggap tidak percaya bahwasanya zuriyah Nabi itu masih ada dan lain sebagainya, sehingga akan melabeli seseorang itu menjadi kafir, akan melabeli seseorang itu sudah keluar dari agama Islam itu sendiri. Salah satu contoh lagi yang saya sebutkan seperti faedah-faedah pasir Inat tadi, pasir yang berada di salah satu area makam habaib. Nah, di situ sebetulnya itu juga suatu proses kebudayaan yang berakulturasi dengan agama. Kita boleh percaya pasir itu membawa keberkahan, dan kita juga disilahkan secara terbuka untuk mengkritik apa pasir itu benar-benar membawa keberkahan atau tidak. Tetapi kebanyakan dari kalangan kita, masyarakat kita mengklaim bahwasanya ketika kita mengkritik dari kegunaan pasir tersebut, kita dituduh menistakan agama Islam itu sendiri. Karena masyarakat secara luas telah melabeli pasir yang berada di makam salah satu habaib tersebut itu sumbernya primer dan tidak bisa diganggu-gugat, sehingga para pengkritik, para seseorang yang mempertanyakan kembali kegunaan pasir-pasir itu dilabeli bahwasanya tidak percaya dengan adanya zuriyah Nabi, tidak percaya dengan adanya karomah-karomah yang dimunculkan oleh para wali. Tidak seperti itu. Karena ya itu tadi, orang terlanjur melabeli bahwasanya sesuatu yang dibungkus dengan agama yang sebetulnya itu bukan sesuatu yang primer dari agama tersebut, itu sudah dianggap suci, sehingga kita sebagai masyarakat awam sangat sulit sekali membedakan antara mana yang sumber primer di dalam agama Islam itu sendiri dan mana yang masih debatable, yang masih bisa diperdebatkan, dan yang mana yang masih bisa dipertanyakan itu sendiri. Oke Sobat Ilah, kita sebagai masyarakat awam seharusnya menumbuhkan rasa skeptis terhadap apa-apa yang kita terima yang berkaitan dengan agama. Kita harus bisa membedakan mana yang
sumber primer itu sendiri yang bersumber dari agama Islam itu sendiri, dan mana sesuatu yang berupa tafsir atau akulturasi budaya dan agama Islam itu sendiri. Sehingga kita bisa membedakan mana yang bisa dikritik dan mana yang tidak bisa dikritik. Sehingga kalau kita beragama seperti itu, kita akan cerdas di dalam beragama. Sehingga kalau kita cerdas di dalam beragama, kita tidak mudah mengkafirkan orang lain, kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Maka dari itu, ayolah kita perbanyak membaca buku, ayolah kita perbanyak membaca literasi-literasi yang dimana di dalam agama itu sendiri berdasarkan literasi-literasi yang ada untuk memahami agama itu sendiri. Oke Sobat Ilah, semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.